Siap. 3, 2, 1, go! Go! Oke, let's go. Go! Go! Bisa menang nih. Ya. Terakhir, ya. Mana nih? Wih, ngejar lo. Mau udah ngejar lo. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Di tahun 2023, Chery seperti menggebrak pasar Indonesia dengan menghadirkan Omoda varian Z dan juga RZ waktu itu pertama kali keluar, dan akhirnya meluncurkan varian GT dengan spesifikasi lebih gacor dan juga varian all-wheel drive yang mana harganya tidak sampai 500 juta, yang mana tepatnya di 490 jutaan. Tapi sebenarnya siapa sih lawan sepadan dari Chery Omoda 5 GT all-wheel drive ini? Ya pasti ini dong, kuncennya all-wheel drive. Lihat, Subaru Symmetrical all-wheel drive. Emang harganya lebih mahal daripada itu, tapi all-wheel drive-nya itu udah G2, tidak usah dipertanyakan. Kalau mau ngomong soal mahal-mahalan harga ini paling mahal. Loh, kok malah bangga sih? Iya. Ya karena beda kelas bro sebenarnya. Tapi ini ya CX-5 all-wheel drive juga buat mengalahkan kalian. Ini mah all-wheel drive palsu ini, all-wheel drive palsu. All-wheel drive palsu. Enggak. Ini kayaknya memang saya tepat sekali posisi ada di tengah ya. Karena kedua teman saya ini sedang menagih janji lama. Kayak kenal saya ini acara di mana ini ya? Ini tadi berapa harganya? Ini 400-an. Ini 490 pas nih. Ini 549. Pasan ini 600-an. Ya, Nggak beda jauh lah. Maksudnya kalau dicicil juga nggak berasa. Oh, kalau pakai leasing nggak berasa ya? Nggak berasa pakai leasing. Tapi kalau DP 0%, Ya, salah. ada sih tapi. Tapi kalau misalnya ngomongin kayak gitu, Jess, Ya. ngomongin spesifikasi, lu ngomong rasa lu di atas kelas kan? Iya dong. Ngomongin spesifikasi aja paling tinggi di sini gue. Oh, iya. 200 PS, 290 Nm. Sampai torsinya aja gue taruh di belakang tuh, gue pede banget. Lu berapa? Kenapa ya? Mocin tuh suka banget deh Mocin, pamer-pamer ya, gitu iya, ya. ya nggak usah Mocin mocin nggak usah deh. ngomong deh. Tapi ini kan CVT War kan AWD kan, Ya. all-wheel drive. Ya ini pasti, Ya udah pasti the udahlah. best all-wheel drive Subaru, man. World Iya. Rally Champion. Tapi tenaganya paling Boyo. Iya, ini bukan SUV. Apa itu? Dia kayak hatchback dikasih cladding. Udahlah. Bener sih. Udah daripada lama-lama kita CVT War aja yuk. Yuk, let's Ayo, go. oke, ini dia CVT War antara Chery Omoda 5 GT all-wheel drive. Mazda CX-5 Kuro Edition all-wheel drive. Subaru Crosstrek 2.0L EyeSight. Yes, nih. Gimana nih? Kita bandingin nih. Ayo. Beli 3 mobil sekaligus ya? Iya, juga CVT War kali tapi ini. enggak, tapi tumben-tumbenan nih. Ada yang mau diajak ini berbandingan tiba-tiba. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Tahu Kenapa? Karena gue tuh jiwa sudi banget. Woi. Gue kan anak US nih. Tahu nggak nih fun fact nih? Ah. Brand Subaru di Amerika, Ya. khususnya di Colorado, itu populasinya lebih banyak dibanding Toyota dan Honda. Oh. Coba negara mana lagi yang kayak begitu? Dia stage boy banget ya. Iya, stage boy dan spesialis setir kiri. Iya. Tapi tumben-tumbenan mau setir kanan ya? Oh iya. Setir kanan. Ngebanting setirnya sekaligus langsung. Banding setir. Iya. Ya udah, ini kebetulan kita bertiga nih. Yes. Yang jadi juri udah pasti lah ya. Siapa lagi dah? Kalau siapa lagi kalau bukan Bang Gopal. Bro Gopas. Bro Gopas. Kuncen AWD itu. Apa kabar, Mas? Yes. Baik. Akhirnya dia mau muncul ya? Iya. Karena gue percaya diri kuncen AWD pasti menang. Makanya gue Wah, Kuncen AWD ya emang Tahun bener baru, sih. habis tahun baru, makanya dia pilih mobil warna merah. Oh iya. Angpau naik lagi. Jadi kalau menurut gua pas ini paling value for money pas. Oke. All wheel drive paling for money. Value for money 490. Nggak sampai gope. Nah, Speknya udah lebih OP dari dia, bahkan dari dia pas. aduh, gini loh. Apa? Gimana tuh? Kalau ngomongin harga dari tadi ya memang beda kelas gimana dong. Beda kelas tuh lu tunjukin spek lu lebih tinggi gitu loh. Makanya nanti dibuktikan di sini di CVT War. Drive Oke. mode-nya aja lebih banyak ini daripada itu. Tapi ini yang intelligent nggak?
Drive motor yang intelligent nggak? Ah, itu cuma Ini penamaan intelligent. doang, terus doang, nggak penting. Sport and intelligent. Ah, namain doang, namanya Iya, doang. pinter. Ini jadi ada kuncinya Dia tuh mah AWD. intelijennya tuh banyak omon-omon doang. Omong-omong doang, bener. Gue selepet lagi. Ini jadi ada kuncinya AWD. Yes. AWD dari anak baru nih. Yes. Yang Ya. serius dan yang Paling mahal. cukup lama. Iya. Paling mahal. Pura-pura Tapi- AWD, ini AWD benar. Tapi dari AWD bertiga, baru, pura-pura dari AWD. bertiga ini kelasnya paling premium ini. Iya. Harganya jadi paling premium. Iya. Tapi fitur paling premium ini. Oke, menarik nih bertiga nih karena sebenarnya bertiga ini dari kelas yang berbeda, cuma Benar. karena sama-sama all wheel drive, Benar. gak ada salahnya kita adu kan. Yes. Benar Oh, banget. Karena memang Siap. kita bingung. Iya. Cherry Omoda 5 GT ini yang varian all wheel drive disandinginnya sama mana? Tapi Betul. kalau menurut kami paling worth it ini kayaknya ini ya. Ya, Ya. 3 inilah. Tiga ini kayak yang paling mepet-mepet ya. Benar. Iya, betul. Oke. Oke, seperti biasa, Yes. CVT War dibagi menjadi 5 penilaian, Yes. yaitu desain, kepraktisan, kenyamanan dan kekedapan kabin, fitur dan juga performa. Gimana nih? Performa, Anak baru, bos. kuncen dan yang paling premium? Oh iya dong, premium Siap. pasti jelas. Percaya Bang. diri gue udah siap lah. Performa sih gue. Oke, gas. All in. Oke, Oh, gas. gila, gila. Sip, kita pertama kita mulai dari desain ya. Siap. Oke. Seperti biasa desain dibagi menjadi 4. Oke. Desain depan, Hmm. desain samping, desain belakang, dan desain interior. Kita mulai dari desain depan. Let's go. Untuk pertama-tama, kita mulai dari desain depan. Oke, untuk tampang depan Subaru Crosstrek udah canggih ya. Lampu udah full LED, DRL udah LED, fog lamp juga sudah full LED. Tapi satu halnya nih, banyak sekali cladding-cladding hitam. Kayaknya udah bukan zamannya deh pakai cladding-cladding hitam untuk menjadi SUV. Untuk desain depan, yang satu dipaksain banget jadi SUV, yang satu udah tua banget dipaksain ganteng gitu ya. Kalau Cherry Omoda nggak perlu dipaksain. Dia meluncur tahun 2023, masih baru, desainnya keren banget, lampunya keren banget. Apalagi kalau kalian unlock dan lock mobil ini, ada animasinya dulu dari DRL-nya keren banget. Kalau malam hari itu rasanya tuh kayak mobil yang mewah gitu, keren banget. Lampunya sudah all LED, desainnya juga dari sini, sequential juga. Grillnya ini keren banget, udah ala-ala mobil Eropa yang mana futuristik banget lah. Ini walaupun dia ada juga varian listrik ya, tapi menurut kami ini yang varian bensinnya aja desainnya udah kayak mobil listrik banget. Jadi kalau di antara yang lain sih, gue pede lah, ini desainnya futuristik banget. Apa-apa, Pak? Kalian tadi bilang apa? Mobil ini paling tua. Ya emang iya paling tua. Tapi walaupun paling tua, dia semakin lama, semakin tua itu semakin ganteng malah. Apalagi di tahun 2023 kemarin, Mazda CX-5 ini mendapatkan improvement alias penyegaran juga di tampilannya yang membuat tampilannya walaupun udah tua makin ganteng nih. Kalian lihat aja dengan desain grillnya yang gede banget di sini dengan kode desain terbarunya. Depan gue sih pede ya dibandingkan kalian berdua. Meski si X5 paling berumur dan Crosstrek punya terlalu banyak cladding, namun harus diakui, dari depan keduanya punya desain yang sedikit lebih baik dari Omoda 5 GT, sehingga kami beri nilai 8,5. Lanjut ke desain samping. Lagi-lagi di bagian sampingnya gue sih cukup pede ya dengan desain dari Mazda CX-5 Kuro Edition All-Wheel Drive ini ya. Kalau kalian dari samping tuh kelihatan lebih crossover, yang satu hatchback dikasih tempel-tempelan cladding-cladding hitam, yang satu lagi ala-ala coupe, nggak penting. Malah CX-5 ini yang tampilannya paling SUV, paling kental banget kerasa di samping sini. Desain velgnya juga keren ya, dia memang ukurannya dia 19 inci, tapi desainnya keren nih. Dia nggak dual tone kekinian, nggak ngikutin zaman. Jadi lagi-lagi kalau urusan bagian samping, desain samping CX-5 ini pasti juaranya. Ya, untuk sampingnya, Crosstrek ini sebenarnya bukan SUV ya, jatuhnya sebagai hatchback. Tapi ditinggiin untuk off-road capability-nya itu. Ini udah ada full cladding banyak seperti di depan dan juga sudah disematkan roof rail yang rugged sekali ya. Apalagi velgnya cuma 18 inci, memang lebih kecil dibanding CX-5 dan Cherry Omoda 5. Tapi gue harus akui, compare to kompetitornya CX-5 dan Cherry Omoda 5, ya memang bukan yang terganteng ya. Lanjut desain samping. Desain samping memang kesannya dia nggak kayak SUV yang proper ya. Jason tadi bilang bahwa dia yang lebih proper SUV. Tapi secara dimensi wise, menurut kami ini dimensinya lumayan besar nih, kayak bandingin aja nih. Dimensi ke belakangnya besar, panjang, dia tuh lumayan panjang secara dimensi. Dia juga pakai velgnya lumayan besar yaitu 19 inci, jadi tetap proper. Jadi velgnya juga keren banget ya, dibikin ala-ala Dove begini dengan kaliper warna merah. Sporty banget, racing banget. Velgnya 23550 R19, bagus. Dan ada aksen orange-nya untuk membedakan ini adalah yang varian GT. Kalau yang varian RZ dan juga Z, dia pakainya warnanya merah, kalau ini warnanya orange yang ada di spion, di bawah gitu ya. Jadi bagus banget. Kalau menurut kami sih
Ini keren banget ya. Desain samping Omoda 5 GT yang coupe look dan CX-5 yang elegan jelas terlihat lebih menarik jika dibandingkan dengan Crosstrek yang hanya seperti hatchback ditinggikan. Sehingga Omoda 5 GT dan CX-5 kami beri nilai 8,5 sedangkan Crosstrek 8. Lanjut ke desain belakang. Untuk bagian belakang Crosstrek, ya memang seperti di depan dan di samping, full dengan cladding hitam. Tetapi nggak cuma yang hitam, nggak cuma claddingnya doang, tapi shark fin antenanya juga sudah diwarnain warna hitam. Untuk lampu, rear fog lamp sudah LED, tapi lampu belakangnya ada yang masih pakai bohlam. Ya begitu deh. Lagi-lagi yang paling senior, paling ganteng di belakang sini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Walaupun sudah berumur, desainnya makin cakep. Apalagi setelah mendapatkan improvement di tahun 2023 akhir lalu ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri desain lampunya juga sipit sama seperti di depan tadi. Emang sipit tuh ganteng banget ya. Kalau yang lain itu knalpot yang ngumpet dan juga ada yang pura-pura kelihatan. Yang ini asli. Nih, kalian bisa lihat sendiri dia sudah dual exhaust. Kanan kiri dan asli. Jadi di belakang sini tampilannya makin sporty lagi. Desain belakang lagi-lagi gue pede paling ganteng. Dia ala-ala coupe yang kami bilang tadi ya. Bagus banget sloping roofline ke sini, bagus banget. Dimensi wise juga tetap besar, lebarnya pas gitu ya, kalian lihat ya. Lebar kanan dan kiri itu lebarnya pas. Dan yang paling keren lagi ada bagian lampunya, dia kayak stripes gitu ya, LED stripes. Dan kalau kalian perhatikan detailnya ketika malam hari, ini bagus. Dan ketika kalian unlock dan juga lock di malam hari, ada animasinya sebelum dia lampunya menyala semua. Itu keren banget, di antara CX-5 dan Crosstrek sih nggak ada yang punya sih, ini paling bagus menurut kami. Tambah lagi, lampu sennya juga sudah sequential, lampu mundurnya juga sudah LED. Jadi kalau dari belakang sih, gue pede ini yang paling ganteng. Desain belakang Crosstrek lagi-lagi terlihat bukan yang menonjol apabila jika dibandingkan dengan CX-5 dan Omoda 5 GT. Sehingga kami beri nilai 8, sedangkan CX-5 dan Omoda 5 9. Untuk interior, meski CX-5 paling terakhir hadir dan diberi update layar besar, namun harus diakui, desainnya sudah mulai termakan umur. Di satu sisi, Crosstrek yang hadir dengan desain layar besar dan setir baru terbaru membuatnya terasa sedikit modern. Namun memang, Cherry Omoda 5 GT menjadi yang paling menarik di sini. Dengan desain full layar, imbuhan ambient light di malam hari, dan bucket seats membuatnya menjadi paling menarik. Oke, setelah kita lihat penilaian desain ya, ini ketat nih karena yang dua teratas itu cuma dipisahkan oleh 0,5 poin ya. Oh gitu? Benar. Tapi yang terakhir memang cukup jauh, beda 1 poin, 33. Gue udah tahu Udah sih, Ja? Udah tahu. Aduh, udah kelihatan dari depan. Banyak tompelnya soalnya. Sorry ya. Tempel-tempel. Sorry ya. Sorry ya. Sorry itu American style. American style. Oh, Amerika itu banyak tompelnya ya. Jadi untuk nilai 33 diberikan kepada Subaru Crosstrek. Udah ketebak lah. Ketebak. American style, Chinese style, Japanese style. Sorry kok gue American style lah. Padahal lu aja Jepang. Tetap di hati. Padahal yang Chinese siapa ya? Iya. Lu pada nggak nge-embrace mobil asal. Malah gue yang belain, gimana sih? Gimana sih? Itu kan emang tipe lu kan? Yes. Dari kalian berdua. Apa tuh? 0,5 poin bedanya. Di 34,5. Tipis ya. Jatuh kepada Gua siapa sih? Cherry Omoda 5 GT. Tahu gak kenapa? Udah tua. Udah tua aja, juara 2, desainnya masih cakep. Jadi untuk desain dimenangkan oleh Cherry Omoda 5 dengan poin 34,5, CX-5 dengan poin 34 dan Crosstrek di 33 poin. Oke, lanjut. Lanjut ke yaitu kepraktisan. Dan untuk poin kepraktisan dibagi menjadi 2, Oke. yaitu kelegaan kabin dan juga kapasitas bagasi. Oke. Gimana? Pede? Gue sih ngeliat kiri. Gue no comment ya. Oh, Gue no comment. Iya. Gue masih proud of my American style, tapi udah. Oke. Sip. American banget ya. Buset. Udah lah, kasihan gue nggak tega. Ini deportasi dari ini. Untuk bagasi, kita mulai dari Crosstrek. Crosstrek menjadi satu-satunya yang tidak dilengkapi dengan power tailgate di sini. Kapasitas bagasinya juga menjadi yang terkecil dengan hanya di 315 liter. Namun masih cukup untuk menampung ketiga koper ini. Apalagi memang ia tidak dilengkapi dengan partial shelf. Di part baris 2-nya, ia punya kapasitas bagasi hingga 1261 liter, sehingga bisa memasukkan barang lebih banyak lagi. Untuk Crosstrek, kami berikan nilai 7,5. Lanjut ke Cherry Omoda 5 GT. Sudah disematkan power tailgate,
Kapasitas bagasi dari Omoda 5 GT pun lebih besar di 378 liter, dan itu membuatnya bisa memasukkan 3 koper ini dengan mudah meski dengan partial self. Lipat baris 2-nya, kapasitasnya meningkat menjadi 1075 liter, dan barang-barang ini jelas bisa masuk dengan mudah. Sehingga kami beri nilai 8 untuk Chery Omoda 5 GT. Terakhir CX-5. Dengan mobil berdimensi terbesar kali ini, apakah dia lebih baik? Mari kita coba. CX-5 juga sudah disematkan dengan power tailgate, di mana kapasitas bagasinya paling besar di 510 liter. Sehingga sama dengan Chery, meski dengan partial self, ketiga koper ini bisa masuk dengan mudah. Gold bag full size pun juga bisa masuk. Lipat baris 2-nya, dia juga sudah dilengkapi dengan tuas di belakang sini, sehingga dapat memudahkan kita untuk melipat baris keduanya, dan kapasitas bagasinya meningkat menjadi 1383 liter. Dan pastinya barang-barang ini bisa masuk dengan sangat mudah. Sehingga kami beri nilai 8,5. Lanjut ke kelegaan CX-5. CX-5 lolos uji leaning test berkat adanya 3 headrest. Untuk shoulder room, CX-5 uniknya cukup lega, tapi bukan terlega di pengetesan kali ini. Legroomnya pun bagi kami tergolong biasa saja, apalagi untuk gopas yang tingginya di atas rata-rata. Untuk Omoda 5 GT, leaning test tetap aman di sini, karena sudah dilengkapi dengan headrest yang ternyaman di sini. Namun sayangnya untuk shoulder room menjadi yang terkecil di antara ketiganya. Tapi untuk legroom menjadi yang terbaik di antara ketiganya. Terakhir cross track. Leaning test jelas aman dengan adanya 3 headrest. Namun untuk shoulder room terasa pas-pasan di sini, meski memang lebih baik dibandingkan Omoda 5 GT. Tetapi untuk legroom, cross track menjadi yang tersempit di pengetesan kali ini. Oke, kita sudah menilai kepraktisan dari ketiga mobil ini. Ada yang seru nih. Iya, happy banget nih. Ada yang seru nih karena ada poinnya jadi sama. Karena juaranya kali ini beda. Siapa tuh? Karena memang yang juara ternyata dia sangat paham sama kebutuhan orang Indonesia karena dia paling senior. Oke. Oh, Dengan udah sebut-sebut poin- senior. Tahu, langsung tahu. Kepraktisan diraih oleh, udah tahu dong yang paling senior siapa di sini? Iya. Mazda CX-5. Karena memang secara dimensi dia paling besar. Ya. Jadi dia bisa mengakomodasi barang dengan lebih baik dibandingkan Omoda 5 maupun Subaru Crosstrek. Jadi kali ini untuk praktisan CX-5 ini adalah pemenangnya. Nggak kalah jauh sih dengan CX-5 itu. Di peringkat 2 ada Omoda 5 GT dengan poin 15,5 dan mohon maaf sekali, Enggak, dia kapan menangnya sih? Crosstrek harus puas di urutan paling buncit dengan 15 American poin. Pride. Iya, American Poem, Iya, Pride dulu aja. iya. Memang kan model bodinya kan lebih ke compact crossover ya, Iya. bukan SUV seperti mereka berdua. Iya, Tapi proper still dong. American style banget. Lah, American Style tuh gede-gede. Iya, ini ya sih. emang sih. Iya, gimana sih? Gimana sih? Subaru Crosstrek tetap ada di peringkat ketiga dengan poin 48 dan CX-5 dan Chery Omoda 5 GT seri di 50 poin. Wow. Seri nih. Sekarang Jadi- gantian. Jadi yang gemoy kalah nih. Apa? Ya, sekarang Comeback, gantian. tenang, Sekarang tenang, gantian. ada comeback, tenang, comeback. Gantian gitu. Sorry ya. So langsung aja kita ke poin ketiga, Yes. yaitu kenyamanan. Nah, untuk kenyamanan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bandingan suspensi dan juga kekedapan kabin. Oke. Gimana? Yang ini sporty banget, apakah PD? Gua kalau kayak gini sih kayak Kalau dia menang. Gue pede, gue kalau pede, udah gue tahu pede, sih? gue pede. Hah? kalau lu bisa. Gue tahu sih ini bandingannya ini. Gue Enak pede, ya. tenang aja, symmetrical all drive, boxer engine, udah. Iya. M, Apa hubungannya M, sama kenyamanan M, sih? M. Enggak. Ya udah oke. Kalau yang ini Kali memang gue dimensi mengakui paling deh. besar, tapi memang brandnya itu nggak pernah terkenal untuk Bener, membangun memang kenyamanan. fokusnya itu selalu fun to drive, bro. Iya. Udah, lama. Oke, langsung aja kita ke poin ketiga, kenyamanan. Oke, sekarang kita bicara soal kenyamanan dari Mazda CX-5 Kuro Edition All-Wheel Drive ini. Gimana bang? Nyaman kan duduk di baris kedua di Mazda CX-5 ini? Tapi sebelum lu judge, gue mau kasih disclaimer dulu nih. Mobil-mobil Mazda tidak terkecuali di Mazda CX-5 ini, dia memang tidak berfokus pada kenyamanan, tapi fun to drive, iya kan? Pernyataan lo nggak salah, karena fun to drive-nya dan sportiness itu kerasa banget di belakang sini. Kerasanya di mana? Bantingan suspensinya. Ya dia memang mengutamakan handling, jadinya memang set suspensinya itu harus di set agak stiff ya, supaya body roll-nya berkurang. Tapi itu berdampak negatif kepada kenyamanan. Dan ini kita lagi di syuting di daerah peak, dan kita lewatin patahan peak itu berasa banget mental-mentulnya. Ya memang tidak sampai harsh, tapi di CVT War kali ini dibandingkan dua kompetitornya, ini punya suspensi yang paling keras. Jadi untuk soal kenyamanan, menurut gue dari ketiga mobil ini yang paling kurang nyaman. Kalau soal peredaman kabin,
much improve kan dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, untuk kekedapan kabin, Jess, ya memang much improve jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi dia tidak sekedap Chery. Tapi menurut gue ini lebih baik dari Crosstrek yang suara bannya tuh masuk banget ke dalam. Kalau di sini tuh masih keredam dengan sangat baik, tapi memang ya masih kerasa mobil Jepangnya. Kalau Chery itu udah kayak mobil-mobil Eropa. Nah, untuk masalah kenyamanan, gue yakin banget nih, Crosstrek ini juaranya. Gak ada limbung-limbungnya sama sekali, atau minim sekali ya. Tapi, kalau mau tahu lebih banyak lagi, yuk kita tanya Gopas di belakang. Oke, Ner, kalau masalah suspensi, gue harus akuin ini juaranya. Suspensinya tuh kerasa dewasa, nyaman, dan travelnya tuh pas banget. Tapi di belakang sini juga gak kerasa limbung. Kalau misalnya lo belok kayak gini tuh, itu gak kerasa limbung. Bener-bener kepegang dengan sangat baik. Kayak gue di belakang sini tuh masih bisa duduk dengan sangat nyaman. Terus apalagi kita lagi di daerah peak nih, kita lewatin patahan peak, itu dia bener-bener ngayunnya tuh enak banget. Bener-bener nyaman banget. Dan menurut gue, ini kalau untuk CVT War kali ini adalah yang paling nyaman. Gitu ya, Pas? Tapi kalau masa kekedapan kabin gimana, Pas? Untuk kekedapan kabin ya, Ner ya? Ini yang paling kurang sih, Ner, di antara kompetitor di CVT War kali ini. Suara bannya tuh bener-bener masuk banget di belakang sini. Ya, nggak kerasa kayak mobil 500 jutaan ya, sayangnya ya, sekali lagi. Lu masih lari ini sekitar 50 km per jam ya, Ner ya? Itu masih kedengeran di belakang sini. Apalagi kalau kita lewat tol yang beton-betonan. Bisa lebih kedengeran lagi ke dalam. Jadi sayang banget sih, padahal suspensi udah nyaman banget. Tapi nggak ditopang dengan peredaman yang baik. Untuk kenyamanan gue sih pede, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan multi-link independent suspension yang beda dengan varian 1500 atau varian RZ biasa. Dimana yang varian GT ini sekarang suspensi belakangnya udah independent. Jadi pasti meningkatkan kenyamanan, apalagi kalau dibandinginnya misalnya kalau sama KCX5 ya. Oke, kita tanya aja langsung deh, di belakang mumpung ada Gopas, menurut dia kenyamanannya senyaman apa sih? Gimana menurut lo, Pas? Oke, Ja, gue di belakang sini tuh surprise sama headroom dan legroomnya. Karena kalau dari luar kita lihat, mobil ini cukup compact dimensinya dan ala-ala coupe gitu yang atapnya agak sloping di belakang. Tapi ternyata, dengan tinggi gue yang 182 cm, di belakang sini headroom gue tuh masih tersisa 4 jari dan bahkan hampir 5 jari nih. Dan legroomnya juga masih ada sekitar 4 jarian yang cukup nyaman, yang membuat gue cukup nyaman duduk di belakang sini. Ditambah lagi, di tengah sini sudah ada armrest yang nggak ngondoy kayak yang merek yang itu ya. Nah, ini bener-bener proper armrest. Dan di belakang sini untuk bandingan suspensinya juga, kita lagi lewat di patahan peak ini, ya masih teredam dengan baik. Ya walaupun memang tidak senyaman Crosstrek, tapi harus gue akuin ini sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan Mazda CX-1. Untuk kekedapan kabin gue juga lumayan pede, apalagi lawannya Crosstrek. Yang mana kekedapan kabin dari Crosstrek ya tergolong bukan yang terbaik lah ya. Gimana menurut lo? Kenyamanan sini kayak mobil Eropa nggak menurut lo, Pas? Di belakang sini untuk kekedapan kabin, gue setuju sama lo. Walaupun mobil ini adalah brand asal China, tapi kekedapannya sudah setara brand-brand asal Eropa. Jadi peredamannya sangat mumpuni menurut gue. Yes, karena di poin kenyamanan ada dua penilaian, yaitu kenyamanan suspensi dan juga kekedapan kabin. Ya memang untuk kenyamanan suspensi, Subaru Crosstrek lah yang paling nyaman. Tapi, Ya, gue akuin. kekedapan kabinnya tidak sebaik dua rivalnya yang ada di CVT War kali ini. Jadi untuk poin kenyamanan, ketiganya kita berikan poin 16,5. Jadi sama semua. Jadi ujungnya gue pikir gue bakal kalah nih di sini nih. Tahunya Gue nggak terima, harusnya ini menang. Ya udah menang, gua kalah nggak juga, mau. sama 500 juga. juta bro, kedepan kabin benerin bro. Iya, bro. Aduh bro. Ya kalau ini wajar 600 juta harus. Ya, Iya, harus dia ini kedap. kekedapan. Tapi masih lebih baik ini ya. Lu nolong ke kedepan kabinnya. Ini gue pas di tengah-tengah. All rounder Ideal nih ya. Rounder dan ini nyaman sih, jujur gue akuin sih. Nyaman banget. Suspensi nyaman Lewat banget. pas lewat ini Speed bumps. speed bumps di Jahanam. ASDSD ya. Nah. BSD itu Lu jahanam. yang ngerasain kan depan ASDSD? Gak ada bunyi. Gak ada bunyi. Nggak ada Nggak bunyi. bunyi. Mungkin Justru itu, kalau jalan rata dia malah bunyi. itu gitu. berkat symmetrical all-wheel drive-nya ya, sama suspensi. Enggak, suspensi. Iya, kalau speeder kalau drive nggak ngaruh Nggak ada buat dia ngaruh. suspensi. Siapa tahu ngaruh Bangga banget ya. Karena tiga-tiga poinnya sama, jadi tambahan jaraknya pun masih sama. Untuk Mazda CX-5 dan Omoda 5 GT masih ada poin sama di 66,5. Sementara Subaru Crosstrek masih ada di angka 64,5. Belum off-road, gue bisa comeback. Tenang aja. Pede banget ya. Oke, ini banget deh. Gue oke sama nilai sama dia, tapi kan harganya gue lebih deket ke dia gitu. Jadi sebenarnya kalau worth it ya worth it-an Chery. Worth it-an Kan ini tidak memang. ngomong worth it di sini di CVT War. Udah, langsung poin berikutnya aja deh. Oke, poin berikutnya ini nih yang menarik nih. Apa deh? Oh, gue tahu. Karena- gue sepede juga nih. Apa nih? Biasanya mobil yang paling modern paling menang ini, yaitu fitur. Wah. Nah, gimana nih kalian bertiga? Udah pede?
Pede dong. Pede dong. Ini senior tapi fiturnya lengkap. Eyesight the Makin lengkap. best. Eyesight. Oh, eyesight oke lah. Eyesight oke. Paling canggih. Eyesight, ya. Active Sense. Kunci kalian bisa apa? Oh. Kalian bisa Halo Cherry. Anak gue aja bisa. Fitur dibagi lagi nih menjadi 4 nih. Oke. Nah, karena memang punya plus masing-masing ya. Yaitu pertama di keselamatan, keamanan, entertainment, dan penunjang. Gimana? Pede? Pede. So, Let's go. let's go. Langsung aja kita ke poin keempat. Fitur. Fitur. Bicara soal fitur keselamatan dari Mazda CX-5 Kuro Edition All-Wheel Drive ini, walaupun dia paling tua, paling senior, tapi makin berumur, fiturnya makin lengkap. Sebut saja, dia salah satu yang paling lengkap loh di kelasnya. Nah, sebut saja nih, dia sudah dilengkapi dengan MRCC atau Mazda Radar Cruise Control alias adaptif. Disematkan dengan Lane Keeping Assist, Smart City Brake Support, ya, baik front maupun reverse. Lalu kemudian ada Rear Cross Traffic Alert. Ya, sisanya juga lengkap banget ya. Ada blind spot monitoring dan masih banyak fitur keselamatan aktif lainnya yang lengkap banget di Mazda CX-5 ini. Untuk fitur safety gue cukup pede karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap banget. Dia ada 11 fungsi ADAS, ada lane departure warning, lane keeping assist, adaptive cruise control, bahkan adaptive cruise control bisa sampai berhenti ya. Dan kita bisa set jaraknya sampai dekat banget dengan depan, itu bisa jelas. Dan dari layar speedometernya yang 20,5 inci ini, dia bisa memantau lane-nya tuh di mana dan mobil di depan kita tuh mobil, truk kah gitu ya, atau orang gitu tuh bisa jelas. Memang semua model Cherry, juga kami pernah mereview Cherry Tiggo 7 Pro juga memang seperti ini. Jadi ini udah sangat clear banget di layar head unit yang keren. Ditambah lagi dia juga sudah ada kamera 360 yang bahkan bukan 360 sebenarnya. Mereka menyebutnya 540 karena memang bahkan bisa memberikan citra di bawah dari mobil. Jadi bisa clear view banget kita kalau kita mau belok atau segala macam. Jadi bisa menghindari nggak cuma mobil atau kendaraan lain ya. Dia juga bisa menghindari kecelakaan atau tabrakan ke trotoar gitu atau motor yang tiba-tiba langsung main selonong gitu juga bisa. Apalagi juga kalau misalnya mobil-mobil selonong gini, dia juga sudah disematkan blind spot monitoring yang ada view-nya di speedometer ada, dan di spionnya juga ada. Nah, untuk di Subaru Crosstrek ini sudah disematkan dengan Subaru Eyesight. Nah, apa itu Eyesight? Eyesight ini adalah driver aid untuk membantu kita mengemudi. Ada apa aja itu Eyesight-nya? Ada adaptive cruise control, ada rear cross traffic alert, ada blind spot warning, ada pre-collision mitigation system, dan yang paling penting nih dan di kompetitornya tidak ada adalah lane centering assist. Ya, ini dimana kalau kita di tengah-tengah lane, setir kita bisa bantu koreksi kalau kita udah mau keluar dari lane-nya. Ini canggih banget nih. Jadi Crosstrek ini di eyesight, sistem eyesight-nya itu paling canggih. Tidak cuma koreksi, tapi ini bisa keep di tengah-tengah lane-nya. Jadi kalau lane ke kanan, itu pas kita bisa di tengah-tengah lane ke kanan dan ke kiri. Itu canggih banget ya. Untuk fitur keselamatan, canggihnya Eyesight Subaru Crosstrek menjadi pembeda di pengetesan kali ini. Sehingga kami beri nilai 9. Bicara soal fitur keamanan dari Mazda CX-5 Kuro All-Wheel Drive ini, ya memang dia bukan yang paling lengkap di kelasnya. Masih kalah lengkap dengan Chery Omoda 5 GT, tapi setidaknya ya dia cukup mumpuni lah ya. So ini dia kuncinya, ya kalian bisa lihat sendiri dia sudah support Smart Keyless Entry. Ini kuncinya keren banget desainnya, kita suka banget. Jadi untuk mengakses mobilnya gimana, gampang banget. Itu tinggal menekan tombol yang ada di handle pintunya, dan untuk menguncinya juga demikian. Dan dia, bagusnya dia juga sudah dilengkapi dengan walkaway lock. Nah, untuk fitur keamanan, cuma ada satu, yaitu keyless entry. Kuncinya seperti ini, dan keyless entry ini bisa diakses di pintu kanan, pintu kiri, dan juga pintu bagasi. Fitur keamanan yang lain apa? Biasa semua ya, cuma keyless entry, paling yang ada satu. CX-5 desain kuncinya lumayan oke. Kalau dibanding mobil ini, kalah semua. Desain kuncinya juga lumayan oke mobil ini. Dia sudah ada untuk kunci dan lock. Jadi bagus banget ya, unlock juga ada, dia sudah retractable juga, dan kerennya dia sudah support walk away lock dan approaching unlock. Jadi kalau misalnya kita mendekat gini, dia udah otomatis unlock dengan sendirinya, jadi bagus banget. Dan ketika di malam hari, ketika ini mobil ini di unlock, dia sudah ada tulisan Omoda di bawah sini. Jadi feels premiumnya dapat banget, jadi nggak cuma aman tapi premium. Dan nggak cuma itu aja, ketika kita unlock dan kita pencet tombol paling bawah ini,
Yes, dia sudah punya fitur remote engine start. Jadi kalian bisa mendinginkan kabinnya dulu sebelum kalian masuk ke dalam mobil. Atau kalau kalian simply mau manasin mobil tanpa harus masuk mobil, bisa gitu. Luar biasa, ini paling canggih. Keren banget. Dan dari tombolnya ini, dia juga sudah bisa mengakses untuk power tailgate. Nah, jadi sudah bisa diakses melalui kuncinya doang. Jadi kalau secara fitur keamanan, Chery Omoda sih yang paling lengkap. Keamanan Chery Omoda 5 GT yang superior membuat kami memberi nilai 9, sedangkan yang lainnya 8. Untuk fitur entertainment-nya, ini udah disematkan 11,6 inci. Kayak iPad style gini ya, besar ya. Dan kita juga bisa mengkontrol AC, which is dual zone atau climate control dari head unit sini. Tidak cuma itu, head unitnya sudah ada in-house built-in navigation by TomTom. Canggih sekali. Dan juga bisa ngatur X mode-nya. Jadi kalau mau pindah ke Zen, Matte mode, semua bisa dikontrol lewat head unitnya sini. Dan juga head unit di Crosstrek ini sudah disematkan Apple CarPlay dan Android Auto, both wireless and wired. Canggih sekali. Tetapi mobil ini belum disematkan premium audio system kayak seperti di Chery dan di CX-5. Oke, sekarang kita bicara soal fitur entertainment dari Mazda CX-5 Kuro Edition All-Wheel Drive. Yes, dia sekarang head unitnya membesar dibandingkan dengan yang model pre-improvement. Dia sekarang ukurannya 10,25 inci dan fiturnya cukup lengkap nih di head unitnya. Di sini sudah termasuk navigation dan juga kalian bisa mengatur semua fitur iActive-Sense-nya. Dan bagusnya, untuk fitur entertainment dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay dan juga bisa secara wireless maupun juga wired. Sistem audionya juga bagus, dia sudah premium sound system dari Bose. Jadi kalau tes suaranya nggak perlu diraguin lah. Untuk fitur entertainment, gua paling pede. Pertama, dia sudah pakai layar 20,5 inci yang menyambung dari kanan ke kiri. Dan layar head unitnya itu banyak banget yang bisa kita atur ya. Mulai dari ya kita bisa naruh file kita di sini, mau kayak foto-foto kita, video-video kita pakai USB, bisa taruh sini. Terus juga dia udah bisa over the air update, wireless Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto. Jadi ini lengkap banget dan suaranya enak banget karena memang dia sudah disupport dengan premium sound dari Sony gitu, ada brandnya dan suaranya enak banget. Dan dia juga sudah support voice comment seperti ini. Hello Chery, open sunroof. Opening the sunroof. Wah, tuh bisa open sunroof. Jadi keren banget dan ini intuitif banget. Jadi kalau untuk entertainment, ini yang terbaik di kelasnya. Entertainment Chery lagi-lagi menjadi yang tercanggih dengan nilai 9, diikuti dengan Crosstrek 8,5 dan CX-5 di 8. Fitur penunjang mobil ini lengkap banget. Mulai dari head unitnya aja, kalian bisa mengatur 64 ambient light warna. Dan juga pengaturannya itu juga bisa melalui voice comment tadi. Hello Chery, What's up? turn light to red. Okay, set light color to red. Jadi kan bisa ganti ke pakai voice comment, bisa segala macam ya. Terus dia juga sudah electric seat kanan maupun kiri, sudah electric seat, sunroof, dia juga terus ini juga ada electrochromatic spionnya. Terus juga dia sudah ada driver assist di sini. Dia sudah punya wireless charging yang sudah 50 watt, jadi cepet dan bagus gitu. Jadi bagus banget sini dan sudah dilapis berludru. Transmisinya juga ada joystick gini, EPB dan ada 6 drive mode. Keren banget nih ada di sini ya. Drive mode-nya ada Eco, Normal, Mud, Eco, Normal, Sport, Mud, Snow dan Off-road. Jadi kalau mau kalian nanti off-road enak banget dan sudah ada Eco mode yang bisa membuat mobil ini cukup irit. Bicara soal fitur penunjang dari Mazda CX-5 ini cukup lengkap. Sebut saja dia sudah ada ventilated seats, di sini ada cooled seats ya. 3 step masing-masing untuk driver maupun juga untuk sisi penumpang depan. Ada wireless charger dan juga ada driving mode. Ada 3 ya. Yang bisa kalian pilih ada normal, sport dan juga off-road. Since ini adalah varian all-wheel drive-nya. Mantap, keren banget. Lalu pastinya juga di sini spion tengahnya dia sudah auto dimming. Ada sunroof, ya memang dia sunroof biasa aja, tapi nggak apa-apa, it's nice to have. Lalu kemudian juga di sini dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shifter. Di sini juga ada ya idling start stop ya khas Mazda, bagus untuk menambah efisiensi dan juga untuk pengaturan setirnya dia sudah full elektrik dan cukup lengkap dan ada 2 memory seat di sini. Ya dan yang bagusnya juga dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang dipancarkan di head unitnya yang sekarang ukuran membesar dan resolusinya udah lumayan. Untuk fitur penunjang dari Subaru Crosstrek ini bisa dibilang sangat lengkap ya. Kita mulai dari sunroof nih. Emang belum automatic sunroof yang kayak Chery dan juga Mazda, tapi manual dan juga ada sunroofnya.
Udah leather seats, udah power adjustable seat untuk driver dan passengernya. Sudah ada pedal shift juga nih, jadi keren. Untuk head unitnya sudah ada kamera di sini untuk memantau kita punya wajah. Kalau capek dia bisa kasih warning, itu canggih juga. Dan juga di head unit ini udah dual zone auto climate control, kita bisa kontrol dari head unit ini, dan juga ada data statistik sistem. Jadi kita bisa lihat mobil ini elevasinya berapa, angle aperture departure angle-nya berapa, dan juga kita bisa mengontrol X mode-nya. Kita bisa mengganti dari sand, mud, snow, rain. Canggih sekali. Penunjang lagi-lagi Chery superior di penilaian ini dengan nilai 9, sedangkan yang lainnya hanya 8. Untuk fitur keselamatan, harus diakui Subaru Crosstrek itu punya fitur eyesight yang sangat unggul. Oke. Cara kerja benar-benar halus, terus juga sangat komplit. Oke. Dia emang kelihatan sih. Lihat deh. Lihat Kamera deh. satu-satu. Iya loh, tiga coy. Tiga. Gila sih. Tiga lo ya? Tiga ya? Tiga. Gila. Udah merah 3 lagi. Wah. Harus diakui anak baru ini kayaknya banyak belajar. Zaman sekarang, Ner, kalau udah 500 juta tuh, Ner, minimal premium sound lah. Iyalah. Iyalah, Iya, bos. ini wajar, Sony. ya 600. Ini 400 aja udah Sony. Ada built-in navigation nggak? Ya udah sih zaman sekarang juga nggak pakai. Udah pakai smartphone sih. Pada Nar. pakai kabel CarPlay semua. Iya, ada ada juga. auto. Ada juga. Jadi untuk hal fitur ini, Chery Omoda 5 GT menang dengan poin 35,5. Dan di peringkat kedua ada Subaru Crosstrek dengan 33,5. Dan yang paling sepuh, fiturnya juga paling sepuh. Walaupun baru diimprove, harus puas dengan poin 30. Tapi udah cukup lengkap lah. Gila, berarti lu udah paling mahal, Jess. Tapi fitur lu tuh paling kurang value for money ya, Jess. Ya ini model tahun berapa ya? Ya, ini mungkin definisi sesungguhnya kita tidak boleh melupakan sejarah. Tapi enggak pas. Kalau dia dilawanin kita, dia jadi nggak value for money. Tapi kalau lihat lawan dia yang sebenarnya, yang ini 800 juta belum all-wheel drive, itu dia. kacau sih. Iya. Ini paling value for money ya. Dia masih 600 juta, itu baru naik lagi harganya. Jadi poin total dari Chery Omoda 5 GT di CVT War kali ini ada di 102. Nggak bener. Sementara di CX-5 ada 99,5. Not bad. Dia udah menang tapi tetap aja. Ya walaupun udah menang, ada hal yang menang, tapi tetap aja paling buncit di 98 poin. Paling buncit juga sih. Iya, paling gitu juga sih. Poin terakhir yang paling menentukan, yaitu performa. Yes. Pede banget. Pede banget. Orang spek mesinnya aja paling. Tapi lihat dong emblemnya. Wih, kenapa emblemnya? Champion. Wih. Performa pasti. Karena Ya, lu memang main dia off-road, wajar off-road pede. menang lah. Lo orangnya jarang agak Dia susah wajar perform. pede, Jess. Ya. Ah. Karena salah satu poinnya itu ada off-road. Since ini adalah off-road. Iya, dia tapi nggak apa-apa. yang Iya. Main point. Tapi nggak cuma off-road doang. Kita ada 5 poin. Apa tuh? Yang pertama spesifikasi mesin pastinya. Oke. Oke, terus? Terus efisiensi bahan bakar. Oke. Terus ada Iya sih. karena memang tenaganya paling efisien juga. Diefisienkan. Diefisienkan. Bener. Lalu ada handling. Oh. Mazda, bro. Menang lagi. Oh iya. Mohon maaf Mas, jangan maju-maju nanti untuk pegang. Jinba Itai. Blocking bro. Oke, oke. Lama nggak jarang ikut soalnya. Jadi Yes, nggak tahu semangat banget ya. Bagus. Ya. Yang keempat, ini yang paling dia suka pastinya. Dan menguji keunggulan dari all-wheel drive ketiga mobil ini. Apa tuh? Light off-road. Oke. Jangan light, heavy juga bisa ini. Bener ya? Bener ya, nyangkut Sampai ke awas. Patrick. Nyangkut, gua derek dua-duanya. Wah, ini kenapa semangat banget ini? Ini semangat. Ner, kalau gue bikin heavy off-road, real off-road, yang dua ini nangis. Jangan. Iya dong, Terus, jangan terus. dong. Nah, yang terakhir, Ya. wah, ini sih. Drag race. Guys. Woi. Oi. Ikutan? Tenaga Lu nggak bos. ikutan? Mana dari tadi maju-maju mulu deh. Mana yang menang di poin performa ini? Langsung aja kita check it out. Poin terakhir, performa. Untuk mesin, Chery Omoda 5 GT menjadi satu-satunya yang menggunakan mesin turbo di sini, yaitu dengan 1600 cc turbo dengan tenaga 200 PS dan torsinya di 290 Nm, yang tenaganya dialirkan ke 4 roda menggunakan transmisi 7-speed dual clutch, sedangkan Crosstrek menggunakan kubikal yang lebih besar di 2000 cc bertenaga 156 PS dan torsinya di 196 Nm, yang mana bertransmisi CVT. CX-5 menggunakan kubikal yang terbesar yaitu di 2500 cc bertenaga 190 PS dan torsinya di 252 Nm, yang mana tenaganya dialirkan melalui transmisi 6-speed torque converter. Sehingga untuk kali ini, kami beri nilai 9 untuk Omoda 5 GT, 8,5 untuk CX-5, dan 8 untuk Crosstrek.
Untuk efisiensi, gue lumayan pede karena menjadi satu-satunya di perlawanan ini Cross Track dan CX-5 dia yang udah punya Eco Mode. Yes. Kalau yang lain tuh driving mode-nya paling ya sport normal gitu ya. Mobil ini satu-satunya yang punya driving mode Eco. Jadi dia bisa menahan tenaga mesin, transmisi supaya mengedepankan driving efisiensi. Sehingga dalam kota kami bisa mendapatkan 10,2 km per liter dan untuk rute luar kotanya masih bisa tembus di 16,4 km per liter. Jadi kalau dibandingin sama CX-5 yang meskipun punya teknologi canggih bisa matiin silinder ya, jelas masih lebih efisien. Emang gue harus akui di Chery Omoda itu ada Eco Mode ya. Dan di Subaru Crosstrek ini belum ada Eco Mode, cuman ada Sport dan Intelligent Mode. Tapi nggak apa-apa. Untuk efisiensi, Subaru Crosstrek ini memang dibilang lebih irit. Pengetesan dalam kota itu kita dapat di 12,5 km per liter. Dan di luar kota atau tol kita dapat di 18 km per liter. Itu udah angka yang cukup bagus ya untuk mobil ini dan apalagi kompetitor-kompetitornya di CX-5 dan Omoda 5. Bicara soal efisiensi bahan bakar dari Mazda CX-5 Kuro Edition All-Wheel Drive ini, ya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya di CVT War kali ini, sepertinya gue kurang pede ya. Untuk pemakaian dalam kota seperti ini ya, seperti sekarang, itu dia bisa mencatatkan figur efisiensi di 10,2 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota, dia bisa mencatatkan figur efisiensi di 15,4 km per liter. Tapi bagusnya di CX-5 Kuro Edition All-Wheel Drive ini dia sudah disematkan dengan fitur yang namanya Cylinder Deactivation. Nah ini fitur yang cukup canggih. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir santai seperti ini, silindernya yang bekerja hanya 2. Nah kita bisa memantau ya di layar head unitnya nih. Misalnya kita lagi jalan santai di RPM rendah, hanya 2 silinder yang bekerja. Bahkan kalau misalnya kita lepas gas gitu, ini silindernya nggak bekerja sama sekali loh. Ini tuh, dia deactivated semua, keempat silindernya. Untuk efisiensi, meski all-wheel drive, ternyata Subaru Crosstrek masih mampu tergolong efisien. Sehingga kami bernilai 8,5, diikuti Chery Omoda 5 GT dengan poin 8. Oke, sekarang kita bicara soal handling dari Mazda CX-5 Kuro Edition All-Wheel Drive ini. Memang, kalau kita bandingkan dengan beberapa rivalnya, seperti di CVT War ini, Chery Omoda 5 GT, lalu kemudian juga ada Subaru Crosstrek, dia belum se-superior itu. Tapi masih bisa dibilang CX-5 ini fun to drive kok. Untuk handling, gue cukup pede karena mobil ini sekarang jadi pakai independent suspension. Khusus untuk varian GT, jadi kalau belok cepet kayak gini, ngikut banget. Dan menjadi yang satu-satunya di perbandingan kali ini yang sudah pakai bucket seat. Untuk handling, ini paling bagus. Lihat deh. Body roll, steering feedback bisa teratasi dengan baik. Gila, luar biasa Subaru Crosstrek ini. Untuk handling, meski ketiganya sama-sama terbaik, namun harus diakui, Crosstrek sedikit lebih baik, sehingga kami beri nilai 8,5. Untuk light off-road, Subaru Crosstrek punya kemampuan off-road paling baik. Symmetrical all-wheel drive jelas paling superior di sini, ditambah lagi dengan suspensi yang nyaman dan X-Mode untuk off-road jelas jadi pembeda. Untuk Chery Omoda 5 GT, meski bukan proper off-roader, rupanya masih lebih baik jika dibandingkan dengan CX-5. Itu semua karena ada mode traksi yang lebih banyak dan mode kamera 540 derajat yang mempermudah dalam bermanuver. Terakhir CX-5. Walaupun meski dengan adanya mode off-road dan ground clearance yang cukup tinggi, rupanya front lip dan approaching angle yang rendah membuatnya agak ngeri-ngeri sedap untuk dibawa off-road seperti ini. Sehingga untuk kali ini, Crosstrek mendapatkan nilai 8,5, diikuti Chery Omoda 5 GT 8 dan CX-5 7,5. Lanjut yang terakhir, drag race. Oke, sekarang kita mau drag race dan di sebelah kiri gua udah ada Renner dengan Subaru Crosstrek dan di sebelah kiri lagi sudah ada Mazda CX-5 dengan Jason di dalamnya. Nah, ayo Jess, gimana Jess, Nar? Siap. Siap dong, ini kuncennya all-wheel drive ini. Hati-hati kalian. Subaru emang jagoannya all-wheel drive, tapi yang masuk sini spesifikasinya luar biasa culun ya. Tapi mesin 2500 cc naturally aspirated bro. Memang kalau horsepower kecil, tapi gue yakin nih bisa menang. Jadi gue sih pede aja ya. Oke, sekarang langsung aja kita masukin ke mode driving mode ini di sport. Oke, kita persiapan ya. Ini kalau mobil gue tenaganya 200 PS, Renner tuh 150-an, lu tuh 190-an.
Jadi kalau secara tenaga paling besar gua justru. Padahal harga paling murah. Oke, udah siap ya? Siap. 3, 2, 1, go! Oke, let's go. Bisa menang nih. Ya. Terakhir, ya. Mana nih? Wih, kejar lo, Omoda mau kejar lo. Hai Jess. Bye Jess. Oh, tipis. Disalip dong sama Omoda Pak GT. Wah, gokil lo, kenceng sih, Ja. Di akhir-akhir ya, tapi memang kalau di awal dia kayak agak delay dikit, tapi habis itu langsung Iya, ya hasil akhirnya. Awal-awal memang luar biasa ya, si X5 nih. Yang merah-merah banggain symmetrical all-wheel drive-nya tadi di belakang nih perasaan. Nanti kalian, baru bro. katanya kuncennya AWD. Ya memang sih kalau untuk drag race sih gue kurang yakin, tapi kalau off road pasti gue yakin gue menang. Emang boleh seseru ini ya? Seru banget. Performanya seru banget ya. Aku paling suka yang pas yang drag race terakhir sama Jason gua. Sengit ya? Wah itu gua kalah sih tenaga kayak gini. Tapi memang tadi pas get go-nya dia paling Iya lebih dia unggul ya. langsung memang karena mesin NA sih ya. Iya, Dia Gap gak ada sama turbo lag sama Iya. Terus sekali. transmisinya juga torque converter biasa. Betul. Gua dual clutch mungkin ya harus baru kenceng baru dia mulai dapet Iya. traction Gue cuma ya. bisa 0 ke 20 doang, di atas 20 udah kalah. Tadi kameramen Jujur pun dia bahkan pas start pertama juga lebih kenceng dari ini. Ya karena four wheel drive-nya paling. Iya, karena sebenarnya secara Ini kubi- nature, iya. Karena secara ininya. kubikel 25, 2000, 15. 16, sorry. 16. Oke. Dan NA. Benar itu Sama karakternya dua-duanya. nature ini sih. Iya, karena memang Natural Experience itu terkenal dengan tenaganya yang instan. Instan dua-duanya yang ninggalin gua, Iya. cuma ya ini gampang banget diselip. Sampai lupa gua pas yang udah akhir. Iya bukan gue. Lah ini kita bukannya bertiga sih. Menarik karena ini ada poin yang sama, poin akhirnya. Oh. Di 139 poin. Iya. Yaitu CX-5 dan juga Subaru Crosstrek. Kan dong. 139 poin. Dia juara satu berapa? Juara satu di 144 poin. Juara dua men. Gue sekarang gue comeback langsung wah Iya. Emang kayaknya emang dia Nggak soalnya mungkin. di performance sebenarnya comeback. Comeback. Cuma nggak bisa nolong yang lain-lain Lain-lain. sebelumnya. Betul. Motor lain bro, sorry. Nah, desain. Lo itu udah kalah jauh. Sorry bro. Kepratisan. Kepraktisan juga. Iya. Sayang banget memang. Nyaman sebenarnya hampir menang. Iya. Oke. Oke deh. Jadi pemenang kali ini Chery Omoda 5 GT ya. Betul. Gila, Anak loh, baru. dengan harga paling terjangkau guys. Ini value Jadi for kalau money ya. kalian mau dapetin SUV compact crossover gini ya, masih compact lah medium ya. Yes, betul. Dengan turbo, tenaga 200 PS, all wheel drive. Betul. Practicality nggak jelek-jelek banget, masih bagus juga ternyata kalau dibandingin sama yang lebih besar gitu ya. Dan suspensi belakang multi-link. Multi-link independen suspensinya. Terus mau udah berkendara banyak banget, Mm-mm. fiturnya lengkap. Premium sound. Chery Omoda 5 GT bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian. Dan even kita tadi sampai sempat bingung awal-awal lawannya sebenarnya siapa sih? Dua mobil yang lebih mahal ini pun masih tetap lebih menarik ini. Oke CVT, terima kasih banget nih udah menonton sampai akhir CVT War kali ini. Dan untuk kesimpulan kali ini, Chery Omoda lah pemenangnya. Dan Yeay. pastikan kalian like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan juga kalau beli mobil Crosstrek ini Omoda 5 atau CX-5 bisa di website kami di cvtindonesia.co.id. Yes, menarik banget ya. Jadi Benar. video kali ini memang memenangkan Chery Omoda 5 GT, tapi kalau bagi kalian yang cari preference yang lainnya juga bisa dengan poin-poin yang dimenangkan dari CX-5 dan juga Subaru Crosstrek. Benar Betul, banget. Oke CVT, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune.